di sana ada sami Allahu liman hamidah. Saking groginya Allahu Akbar, mertuanya dari belakang sami Allahu liman hamidah kali Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa orang bisa sholat cepat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tidak diucapkan di mulut, mulutnya cuma diam aja. Kalau diucapkan di mulut pasti ada delay, pasti ada waktu, pasti ada tumbal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allah nggak minta kita suruh pelan-pelan banget, enggak. Subhanallah, itu habis baterai. Tapi jangan terlalu cepat. Yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik masalah itu adalah pertengahan. Masih maklum, yang ceramah takut sakratul maut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut azab kubur, takut di hari berbangkit tidak selamat, takut panas padang mahsyar, takut amal dihisab dihitung, takut amal ditimbang mizan, takut meniti titian siratal mustaqim, takut masuk neraka. Maka orang yang mati itu bebannya berat, maka datang malaikat dikirim Allah berbisik ke telinga orang yang istiqamah, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Sedih meninggalkan istri akan diambil brownies berondong manis, sedih meninggalkan rumah yang cantik megah indah akan dijual anak cucu menantu, sedih mengingat mobil mahal akan diambil dialer karena baru bayar DP, sedih cincin emas berlian diambil bapak untuk modal kawin lagi. Untung ibu-ibu nggak hadir malam ini. Ada? Saya tahu, cuman mancing aja. Wala tahzanu, jangan kau sedih wahai calon jenazah. Setelah takutnya hilang, sedihnya terbang, hatinya kosong. Datang malaikat berbisik yang ketiga, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri berbisik, takut kita tidak hilang. Anak berbisik, cemas kita tidak hilang. Tapi kalau malaikat yang berbisik ke dalam hati kita, kalbu kita, jangan kau takut wahai Abdul Somad, jangan kau sedih wahai Abdul Somad, berbahagialah kau dapat surga yang dijanjikan Allah. Di saat berbahagia itu nyawanya tercabut, maka terasalah kurangnya sakit sakratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ringan sakratul maut. Syaratnya istiqomah. Istiqomah ini berat Pak Ustadz. Iya, yang ringan itu istirahat. Karena balasannya luar biasa, makanya dia berat. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat berjamaah. Hayyalas sholat. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Pemain naturalisasi terbang, pemain cadangan hilang, pemain intilah yang bertahan. Kecuali di masjid
At-taqwa, karena orangnya takwa, takut istri tua. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti dihisab, ditanya pada hari kiamat adalah solat, bukan somat. Solat yang pertama kali ditanya. Idza salahat sa'ala al-amalu kulluh. Kalau solatnya benar, maka yang lain insya Allah mudah. Wa idza fasadat, kalau solatnya rusak, fasadal amalu kulluh, puasanya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak, jihadnya rusak. Kalau perempuan enaknya bisa sholat di rumah, tapi kalau laki-laki sholatnya di masjid. Banyak laki-laki sekarang nggak sanggup sholat di masjid, akhirnya dia operasi kelamin jadi bencong. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ya Allah, jadikan suami-suami anak-anak laki-laki sholatnya di masjid. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina, jadikan kami, anak-anak cucu kami, keturunan kami sampai hari kiamat orang yang mendirikan sholat, memakmurkan masjid. Jadi apapun kamu, wahai anak muda, mau jadi bupati, gubernur, mau jadi polisi dan tentara, kalian mesti menghidupkan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan-karyawan yang makan di kantin heran, ini yang azan siapa ya? Biasanya azannya Allah, ini kok azannya Mas security, tolong tengok siapa yang azan, kok lain suaranya. Pas dilihat ternyata yang azan kepala kantor. Langsung mereka pontang panting, tinggalkan semuanya gelas minuman dan makanan, langsung segera ke masjid. Kenapa? Karena kepala kantor, kepala badan, kepala dinas yang memakmurkan masjid. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat ini mengikut agama raja-rajanya. Kenapa Jawa itu bisa Islam? Karena Sultan Demak masuk Islam. Siapa yang mengislamkannya? Wali siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Pripun kabare? Apik kabeh. Yang orang Betawi pun bilang apik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Aceh itu 100% Islam? Karena rajanya namanya Malikul Saleh, bersyahadat. Raja Aceh yang pertama masuk Islam namanya Malikul Saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitulah kalau sudah kepalanya baik, kaki badan ikut baik. Kalau sudah otaknya jahat, maka mata, kepala, tangan, kaki ikut jadi jahat. Makanya kita minta pemimpin yang baik. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami RT yang baik, RW yang baik, kades yang baik. Dah cukup sampai situ aja, nanti sebut camat tahu-tahu ada di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan manusia nanti yang akan dapat naungan di padang mahsyar panas terik. Matahari panas seperti sejengkal di ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya kepanasan sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher. Tapi ada yang dapat naungan singgasana arasy Allah. Satu di antara 7 naungan. Yang pertama, nomor 1 yang dapat naungan bukan Abdul Somad. Siapa dia yang dapat naungan? Al-Imamul Adil, pemimpin yang dia yang maju jadi imam. Allahu Akbar. Enggak bunyi. Pas
ditanya, Pak nggak bunyi, saya spesialis imam zuhur. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu ada latihan dulu, jangan kepedean langsung jadi imam subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi ada kunutnya guys. Jadi kalau mau latihan anak-anak muda, zuhur aja dulu. Mana tahu nanti mau minang anak gadis diminta sama calon mertua. Coba azan dulu, rupanya fit and proper test. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Calon mertuanya memang remaja masjid At-Taqwa Cilincing, memang luar biasa. Lalu kemudian diperintahkan imam, silakan imam nak. Allahu Akbar. Jadi enak, paling enak jadi imam zuhur asar, modalnya cuma Allahu Akbar. Tapi jangan lupa di sana ada sami Allahu liman hamidah. Saking groginya Allahu Akbar, mertuanya dari belakang sami Allahu liman hamidah kali. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa orang bisa sholat cepat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tidak diucapkan di mulut, mulutnya cuma diam aja. Kalau diucapkan di mulut pasti ada delay, pasti ada waktu, pasti ada tumbang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allah nggak minta kita suruh pelan-pelan banget, enggak. Subhanallah, itu habis baterai. Tapi jangan terlalu cepat. Yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik masalah itu adalah pertengahan. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan salam, baca lagi tambahan. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan salam, tambah perlindungan kepada 4. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Jangan salam, tambah lagi minta kuatkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru salam. Itu makanya imam itu lama baru salam. Ini cepat betul salam. Setelah itu barulah dia beristighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacanya pelan. Ini banyak selesai. Allah qadir. Allah qadir. Apa yang dibaca? Setelah itu barulah dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm
wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Saya kalau jadi imam baca doanya gitu, tapi enggak semua imam gitu. Ada juga yang imam baca doanya Ustaz jadi imam kok bacanya kuat. Saya mau ngajar makmumnya tiap hari kok. Umurnya udah 50 tahun, udah 40 tahun dia sholat di Masjid At-Taqwa. Masa dia nggak ingat Pak Ustaz? Nggak semuanya mau gitu. Ada yang baru tobat, ada yang baru hijrah, ada yang anak-anak baru belajar, ada yang mu'alaf baru masuk Islam. Sama sebelum sholat kan kita suruh makmum luruskan shaf kan? Luruskan shaf, luruskan shaf. Makmum itu tahu apa nggak tahu? Tahu. Terus kenapa kita suruh luruskan shaf? Karena mungkin ada yang lupa. Belum pernah saya dengar imam ngomong, mohon maaf jamaah, saya nggak nyuruh meluruskan shaf. Kalian udah tahu semua kan? Luruskan shaf. Kalau saat sholat yang imam sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf. Itu kalau saat sholat. Tapi kalau Bapak Babin Kamtibmas yang jadi imam nggak gitu. Lurus shaf. Dijawab sama jamaahnya, siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun kamu, mau jadi tentara TNI, mau jadi polisi Polri, mau jadi angkatan laut dan udara, mau jadi kepala dinas kepala kantor, mau pakai seragam BUMN swasta PNS ASN, semuanya kalau mati ting. Ada yang mati bawa baju korpri, ada yang mati pakai jas. Ustaz Somad kemana-mana ceramah, tadi pagi, tadi siang, tadi sore, tadi malam pakai mikrofon. Kalau Ustaz mati pakai bawa mikrofon, enggak, yang dibawa hanya amal soleh, bukan Somad. Inilah yang sedang kita ingatkan malam ini. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Anak-anak dibawa sholat. Anak-anak dibawa sholat. Kenapa anak-anak ini dibawa sholat? Ini yang namanya pendidikan. Pendidikan itu bukan 12 SKS 1 semester. Sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, jenis-jenis sholat, macam-macam sholat, bacaan sholat, wajib sholat, sunat sholat, makruh sholat. Bukan itu. Itu teorinya. Prakteknya anak dibawa. Anak bukan disuruh, tapi dibawa. Anak bukan disuruh. Ini banyak sekarang bapak-bapak pergi sholat, pergi sholat. Bapak nggak sholat, bapak udah dewasa. Akhirnya anaknya mikir, oh ternyata kalau udah dewasa nggak perlu ke bapaknya sesat menyesatkan. Masjid ini dari luar kok kelihatannya kecil ya, tapi sampai ke dalam seperti 3 masjid yang dijadikan jadi satu. Lebar luar biasa. Ini yang mantap. Kadang-kadang kita lihat masjid sepertinya besar, sampai ke dalam kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya begitu melihat masjid ini besar luar biasa, satu sisi saya bangga, tapi dalam hati yang paling kecil saya berkata, ini yang ngisi siapa? Ustaz Somad, jangan suuzon. Lihat itu di luar nggak muat masjid. Ini menunjukkan masjid ini penuh dengan sholat berjamaah. Yang nggak percaya datang subuh besok. Tadi beli akbar di Masjid Taqwa tadi malam, penuh sampai ada yang kecopetan. Saudaraku yang bawa dompet, yang di luar, yang bawa handphone, jangan lalai. Kenapa? Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah.
Saudaraku yang berada dalam masjid yang merasa kepanasan, tenang. Ceramah ini akan berakhir dalam waktu 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pakai susu, Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, dibawalah anak yang bungsu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, jarang-jarang dikasih teh susu. Malam ini luar biasa. Ini aksesoris atau memang boleh diminum? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Gimana rasanya Pak Ustadz? Belum dikasih gula. Jangan minum pakai gula, karena gula kita masukkan ke dalam kuali, dinaikkan ke atas kompor, gulanya mencair. Setelah gulanya cair, itu sendok bisa diangkat sama kualinya sekalian. Kenapa? Mengental. Begitu jugalah darah kita ini air. Kalau banyak diisi gula, dia jadi kental. Kalau darahnya kental, jantungnya berat untuk menyemburkan darah. Jantung ini fungsinya menyalurkan darah ke seluruh anggota tubuh, membawa oksigen. Dia berat, karena berat akhirnya kena serangan jantung. Bapak yang dulu waktu tabligh akbar Ustaz Somad datang, dia di mana sekarang? Meninggal Pak Ustaz karena serangan jantung. Belum pernah ada. Jantung meninggal kenapa? Kena kurap. Gak ada. Maka kalau mau menjaga kesehatan, jangan banyak minum gula. Itu untuk menyenangkan hati panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam-malam bagus jangan minum kopi malam. Kalau minum kopi malam susah tidur. Sedangkan kita mau cepat tidur. Kalau mau cepat tidur, minum susu kental manis. Nanti habis ini langsung tidur supaya mudah bangun tahajud. Kalau minum kopi pagi setelah makan nasi supaya nggak kena asam lambung. Kalau minum duluan nanti perutnya bawaannya kenyang. Tapi kalau dia setelah makan baru dia minum, nah itu insya Allah dia tidak akan tidur, semangat bekerja. Semua orang tidur waktu khotib Jumat, dia enggak. Amal yang pahalanya besar tapi ringan kerjanya, membangunkan orang tidur waktu khotib khutbah. Tinggal bisikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi rutinitas. Kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, belum lagi dia khutbah, baru diumumkan sama panitia ada penyelenggaraan Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khotib Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Langsung jamaah kuda nil pun keluar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera sholat. Ibu-ibu doakan tiap malam, ya Allah bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hati suamiku. Kalau enggak juga dibukakan pintu hidayah, bukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan Pak, nanti suaminya meninggal memang Bapak mau gantikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muru auladakum bis-shalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun salat. Umur 7 tahun kelas 2 SD, kelas 1 SD, betul? Kalau kelas 1 SD salat, ngapal iftitahnya kapan? Ngapal Fatihahnya kapan? Ngapal ayat inna a'tayna wal asri al-hakumut takatsur wailul likulli humazatin lumazah, itu kapan ngapalnya? Itu menunjukkan anak-anak bukan baca dulu baru ngapal, tapi ngapal dulu baru baca. Mohon maaf, jangan Bapak Ibu tersinggung. Ada di sini di antara bapak-bapak yang ngapal Al-Fatihah? Kita nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Pernah ada orang tiba-tiba pasti tanya lagi, kepala apa? Ngapal Al-Fatihah.
nggak pada, kecuali mualaf baru masuk Islam dia ngapal Al-Fatihah. Umumnya kita ini semua sudah otomatis hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena sering didengar. Kok sering dibaca? Orang dia belum bisa baca, dia sering dengar. Bangun pagi dia dengar bapaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Setelah itu dia dengar emaknya, Ar-Rahmanirrahim. 2-3 kali ulang, ingat di kepalanya. Makanya baca Fatihah itu mesti suaranya jelas. Ini banyak juga orang ketika kiai ngajak baca Al-Fatihah, gimana anak kita mau ngapal? Anak kan belum bisa baca. Dia ngapalnya itu dari mendengar, bukan dari melihat. Itu maka imam itu selesai sholat dia zikirnya Subhanallah, Subhanallah. Karena ada anak-anak yang belum baca tapi sudah mana yang lebih dulu, dengar atau lihat? Inna sam'a wal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, ditanya malaikat. Jadi kenapa anak bisa ngapal surat pendek? Karena bapaknya di rumah sambil pas hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, istrinya bilang, ini mas atap kita bocor, sambil ngebocor Bismillahirrahmanirrahim, tok 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 tok, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Disambung istrinya di dapur sambil masak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Rupanya istrinya Qori'ah yang belum pernah menang kecamatan. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Datang kakaknya di halaman, ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa? Suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, kakaknya baca Quran. Inilah rumah keluarga Qurani yang dituruni rahmat Allah. Gimana anak-anak kita bisa hafal wadduha? Bapaknya, emaknya nggak ada satupun yang baca Quran. Tiba-tiba emaknya di dapur disambung sama kakaknya di kamar mandi. Nggak keluar-keluar. Rupanya itu kunci pintu dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari rumah. Guru TK nanti, guru SD nanti, guru SMP nanti, guru SMA nanti, S1, S2, S3 nanti. Guru yang pertama adalah ibu. Kamu udah sholat apa belum? Udah sholat, mah wudhunya gimana? Lupa, ulang lagi. Gimana mau sah sholatnya? Itu tumitnya kok nggak basah? Kok nggak basah digosok? Itu telinganya kok nggak basah diginikan telinganya? Ini gimana nih wudhu? Udah kumur-kumur belum? Belum kumur-kumur dulu. Selama ibu masih mau mengingatkan. Tapi kalau udah ibunya diam aja. Bapaknya nanya, Bu, anak kita udah disuruh sholat. Biarin aja, mau masuk neraka terserah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Saya kasih tahu istri saya kasih tahu anak-anak saya, jaga. Nanti aku walaupun sudah sholat berjamaah, walaupun aku ceramah, kalau sebelah kakiku di surga, tapi kalian tidak sholat,
sebelah juga kakiku nanti masuk neraka. Anak-anakku sekalian, kalau kalian sayang sama papa, sayang sama mama, sayang sama ayah, sayang nggak sama papa, jangan panggil papa lah, kita kan makan sambal terasi. Oh iya, sayang nggak sama abang, sayang nggak sama kakak. Kalau sayang, maka jangan tinggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Saya ini Pak Ustadz dulu minum khamar, mabuk, setelah itu sadar Pak Ustadz, habis itu mabuk lagi, habis itu sadar lagi Pak Ustadz, habis itu mabuk lagi, sampai akhirnya saya ingat bahwa saya akan mati. Akhirnya saya tobat. Illa man taba, orang yang tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Syaratnya 3, tobat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka diganti Allah dosa-dosanya yang lalu, diganti Allah dengan hasanah. Kalau hasanah, 1 kebaikan, hasanah, kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dosa-dosanya diganti kebaikan. Syarat dan ketentuan berlaku: tobat, iman, amal soleh. Pak Ustadz, saya sudah bertobat Pak Ustadz, terus tapi saya kembali lagi Pak Ustadz. Kenapa kembali lagi? Ini menunjukkan dia belum ikut jamaah Masjid At-Taqwa. Kalau dia sudah ikut jamaah Masjid At-Taqwa, insya Allah dia akan istiqamah. Yang meringankan sakratul maut, pertama istiqamah. Yang kedua, orang yang mati syahid. Syahid artinya menyaksikan, syahid melihat. Kenapa dia disebut dengan mati menyaksikan? Karena sebelum dia mati, malaikat sudah ngasih tahu tempatnya. Ente di surga blok C nomor 15 dekat kaplingan dengan Ustadz Somad. Jangankan mau kaplingan di surga, tempat parkir di At-Taqwa aja nggak tahu. Gimana hati kita nggak risau, nggak tenang? Malaikat mengepakkan sayapnya, kelihatan tempatnya di surga. Tersungging senyum di tepi bibirnya. Ketika kain penutup wajahnya dibuka, katanya mati itu sakit. Ini kok dia tersenyum? Karena dia melihat tempatnya di surga, maka tersungging senyum di bibirnya. Meninggal dia. Difoto sama temannya, diupload ke FB, semuanya komen di bawah, innalillah, amin, usrul khatimah. Setelah itu baru ada komen paling bawah, mohon maaf, itu foto teman saya waktu praktek penyelenggaraan jenazah. Kadang di medsos ini jangan terlalu husnuzon, banyak foto-foto hoax. Kita berharap kematian kita dalam keadaan tersenyum. Matinya seperti kalqarsi, cubitan pada kulit, cubitan lembut pada kulit. Kalqars, begitulah ruhnya keluar dari jasad, ditampung malaikat pakai kafan min nur, kain kafan yang terbuat dari cahaya, dan nyawanya keluar dari badan seperti air menetes di ujung daun. Ada embun, lalu ujung daun ada embun menetes. Begitulah lembutnya ruhnya keluar, dibawa oleh para malaikat ke pintu langit. Malaikat yang menjaga pintu langit bertanya, ini ruh siapa? Inilah ruh orang yang amalnya tiap hari. Oh ya, kami ketemu 2 kali dengan amalnya. Dia baca Quran, dia berzikir, dia bersedekah, dia istiqomah. Kami sudah lama rindu dengan orangnya. Amalnya kami lihat tiap hari. Habis subuh kami lihat amalnya dibawa malaikat. Habis asar kami lihat amalnya dibawa malaikat.
baru ketemu sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan malaikat. Judul sinetronnya yang dirindukan malaikat, dalam kurung malaikat maut. Banyak orang sekarang yang mengatakan saya siap mati Pak Ustadz. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, udah siap mati belum? Udah siap? Belum. Kalau gitu saya sana dulu ya. Malaikat maut itu kalau nyabut nyawa dia nggak bawa akte kelahiran, dia nggak nanya siap nggak siap. Kalau sudah sampai masanya dia sentapkan sekali tarikan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu sebetulnya ayatnya panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ke Jakarta. Kemana dia? Jion. Tinggal di ujung dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan siap mati, tapi siap membawa bekal untuk mati, dan ada yang mengalir sesudah sebutkan apa yang mengalir setelah mati. Langsung yang angkat tangan. Saya Pak Ustaz, apa? Gaji PNS. Yang bangun masjid At-Taqwa inilah yang mengalir pahalanya sesudah mati. Yang mewakafkan tanah, yang beli kosen pintu, yang wakaf AC, yang wakaf jam, yang wakaf keramik, maka mengalir pahalanya. Saya nggak kaya Pak Ustaz, saya nggak bisa wakaf apa-apa. Kamu ajarkan anakmu sholat berjamaah, anakmu mengajarkan istrinya, istrinya mengajarkan anaknya, anaknya mengajarkan cucunya, cucunya mengajarkan cicitnya, cicitnya mengajarkan cucutnya. Nggak tahu setelah itu apa lagi. Sampai hari kiamat, maka kau dapat amal mengalir, namanya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu bermanfaat. Ini kakek-kakek manggil cucu, sini sebentar. Ada apa kek? Kelihatannya aku nggak lama lagi mati, ada ilmu yang mau kuajarkan. Ilmu apa kek? Ilmu santet. Sini sebentar. Kelihatannya aku ini nggak lama lagi mati, ada yang mau kuajarkan. Ilmu apa? Ilmu pelet. Apa ini? Ini berteman dengan setan semua ini. Ini dukun-dukun hantu setan semua ini. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari perdukunan kesetanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati. Yang baik mati, yang jahat mati. Masya Allah, langsung datang surat kematian. Tadi saya tausiahnya jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 23. Oh, itu makanya Ustaz melihat ke sana dari tadi. Apa judul pengajian Ustaz Abdul Somad di Masjid At-Taqwa Cilincing tadi malam? Cara biar supaya ringan sakratul maut. Pertama, memang kalau belum makan malam susah ingat memang. Istiqomah. Yang kedua, mati syahid. Yang ketiga, zikir. Apa yang sering kau sebut, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau ingat, apa yang sering kau ucapkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakratul. La ilaha illallah, 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 sampai terngiang di telinga, sampai pas mau tidur malam itu yang terdengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang sering la ilaha illallah itu yang terdengar pas mau tidur malam. Tapi orang yang suka musik itu juga yang terdengar pas mau tidur malam. Itu yang terdengar tidur malam. Tapi orang yang suka baca burdah Pak Ustaz, itu juga yang terdengar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
atubu li kulli halim min awali muhtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itulah mengapa sering orang maulid. Ngapain maulid ini? Ya, daripada nanti jenazah saya dibuang ke laut, ikutlah maulid. Bukan itu alasannya. Supaya nanti kalau kita mau mati menghadap Allah, datang terngiang-ngiang suara tahtim, tahlil, zikir, maulid. Ya Rasulullah, ya, berikan kepadaku apa amal yang paling baik? Antufariqad dunya, kau mau mati meninggal dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, la ilaha, mati dalam keadaan husnul khatimah. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Semangat kan jangan. Cara mati ringan husnul khatimah, istiqomah. Cara mati ringan husnul khatimah, pertama istiqomah, kedua mati syahid, yang ketiga zikir, yang keempat shadaqatus sirri tadfa'ut mitatasu, bersodakoh. Orang yang sodakoh matinya juga husnul khatimah. Sedang sujud di belakang makam Ibrahim, habis umrah pakaian ihram, selesai tawaf, sedang berwudu saat sholat, bersujud dalam Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim, habis tawaf. Tidak ada mati yang lebih indah daripadanya. Heran orang semua. Datang orang ke rumah orang tuanya, masih muda, anak muda meninggal. Anak ibu ini ulama? Enggak. Ustaz? Bukan. Kenapa dia nggak tahu? Kenapa Allah berikan dia husnul khatimah? Kami nggak tahu amalnya apa. Setelah seminggu datang ibu-ibu bawa anak. Kamu siapa? Saya janda, suami saya meninggal. Terus apa hubungan dengan almarhum? Almarhum ini membagi 30% gajinya tiap bulan tanpa ada orang yang tahu. Makanya nanti bu, kalau suami ibu meninggal tiba-tiba datang janda, itu tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Rupanya dia bersedekah tanpa ada orang yang tahu. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Pak Kiai, saya ini dalam masalah Pak Kiai. Gimana caranya supaya lepas dari masalah? Cari kampung, pergi ke warung, tanya di warung itu siapa orang kampung ini yang utangnya paling banyak, gula, kopi, teh, beras, yang sampai sekarang malu keluar rumah. Bayarkan diam-diam, maka insya Allah masalahmu selesai. Sahabat saya terus story kawan, sahabat Ustaz Somad, beban saya ini selesai gara-gara saya melakukan inilah. Tapi jangan sering-sering, nanti semua orang kampung utang. Yang terakhir, yang kelima, apa yang membuat mati husnul khatimah? Jangan berhenti doa. Perhatikan doa Ustaz Abdul Somad setiap acara. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah ajal kami terakhir, malaikat maut mencabut nyawa, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Mati. Itulah kematian yang indah. Siapa yang ceramah di Masjid At-Taqwa Cilincing? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan tadi? Gimana supaya mati ringan husnul khatimah? Apa katanya amal yang mesti dilaksanakan? Ada 5. Apa aja yang 5 itu? Aku nggak ingat. Zaman dulu kalau ada ceramah ditulis, zaman sekarang nggak perlu nulis-nulis karena sudah direkam dan diupload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 amal tadi kita amalkan. Doakan Abdul Somad jangan cuma pandai ceramah ngomong, doakan juga supaya dia beramal sehingga matinya husnul khatimah. Karena sedang bicara tentang mati, saya sebagai petugas pemulihan jenazah mau nanya, apakah kuku mayit dipotong? Sebab ada yang bilang tidak boleh dipotong, tidak boleh ada yang dikurangi dari jenazah itu kecuali najis. Kecuali ada najisnya, makanya dikorek pakai kain, korek telinga, korek. Kalau ada kukunya itu yang berdaki, yang kotor, lalu kemudian jangan sampai terlalu keras karena menyakiti. Menyiramkan airnya pun disiramkan ke tangan, tidak langsung air itu disiramkan gitu, disiramkan ke tangan, dari tangan itu baru jatuh ke bawah begitu. Makanya kita mesti baik sama orang. Kalau kita baik sama orang, jenazah kita diurus orang baik. Tapi kalau kita angkuh dan sombong, mati diserahkan orang ke dorsmir. Ini kan yang sombong dulu kan, sombong, makanya yang sombong, makanya ke masjid. Kalau ke masjid pasti jenazahnya diperlakukan baik. Orang nggak sampai hati. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa kabar Pak Haji, sehat? Meninggal, nggak mungkin dia perlakukan kita jelek. Kasihan Pak Haji kemarin yang baik itu. Kalau nggak aku pernah ke masjid, setiap lewat kaca mobil ditutup, klaksonnya bukan main lagi, tet tet tet. Nah, awas kau mati nanti disemprot mereka. Dimasukkannya brus WC ke mulut kau. Maka yang tidak boleh dibuang kecuali adalah najis atau darurat tingkat tinggi. Selain itu maka tak boleh kita kurang-kurangi jenazahnya. Tuan Guru, dalam sholat subuh ada doa kunut. Apakah kunut itu sunnah muakkadah bacaannya atau angkat tangannya? Sepaket. Wahai Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali, ya, sholat subuh itu ada kunutnya enggak? Kata Imam Ambali, sholat subuh enggak ada kunutnya. Oh, jadi kalau sholat subuh Imam Ambali enggak pakai kunut? Enggak. Itu makanya waktu umrah, waktu haji di Makkah Madinah ada enggak kunutnya? Enggak ada. Kenapa? Karena Saudi Arabia sejak revolusi King Saud 1924, Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Dulu sebelum 1924 mazhabnya Syafi'i. Karena Syarif Hussein, Syarif Aunur Rafiq, Habib itu Raja Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mazhabnya Syafi'i. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mazhabnya Syafi'i. Syekh Soleh Darat Al-Samarani mazhabnya Syafi'i. Semua yang alumni dari Makkah waktu itu mazhabnya Syafi'i. Tapi begitu berganti rezim, berganti mazhab jadi Hambali. Imam Muhammad bin Ambal dia nggak pakai kunut subuh. Imam Ahmad bin Ambal, ya, kalau kunut subuh itu dibaca, ada kunut subuh nggak? Kata Imam Ahmad bin Ambal nggak ada kunut subuh. Lalu kemudian orang ini nanya, gimana kalau saya pakai mazhab Hambali tapi imamnya bermazhab Syafi'i? Ada jemaah di Masjid At-Taqwa dia mazhabnya Hambali, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, kalau imam mau baca kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Jadi nggak dipisah antara angkat tangan. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Hambali, imam mazhab. Imam mazhab, angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tidak diaminkan, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la yu'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala barakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Istighfar dengan salawatnya dibaca jahat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah
itu langsung ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Makmum yang pantas berdiri di belakang imam itu siapa? Yang bisa jadi imam cadangan. Makanya kalau di Mesir ada di depan imam yang dari Kementerian Agama, sajadahnya dua, imam depan, imam belakang. Saya ceramah di Malaysia nggak berani tegak di situ. Kenapa? Mana tahu malaikat mau datang, ninggal imam yang di depan, kita mesti gantikan ke depan. Itu yang berani berdiri di belakang itu memang sudah ready, imam cadangan. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal, maka dia mesti maju ke depan. Habib Syekh itu ayah beliau adalah Habib Abdul Qadir. Makanya disebut Habib Syekh bin Habib Abdul Qadir. Itu meninggalnya saat sujud terakhir. Sebelum sholat dia kasih tahu imam, nanti akan terjadi sesuatu. Baik, dan tahu ada firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena dia memandang dengan pandangan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih tahu Ustaz siapa? Waktu kemarin beberapa waktu lalu saya ke Solo ketemu dengan kakaknya Habib Syekh. Nah, beliau bercerita, ayah kami Habib Abdul Qadir ketika sholat Jumat sujud terakhir meninggal, digantikan oleh yang belakang. Nah, jadi nanti yang mengganti, yang kalau ada nanti sholat Jumat subuh zuhur asar maghrib isya itu mengganti. Tapi jangan gara-gara ini lalu dikosongkan. Kosong kalau ditanya, ini kenapa kosong? Mohon maaf Pak, imam pengganti belum ada. Makanya latihan. Yang gara-gara ini lalu takut belakang, jangan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tuntunan wirid selesai sholat maktubah itu siapa penulisnya Pak Ustaz? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa huwa syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya salam sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwal rahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu illa anta maulana subhanallah. Habis itu qul alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Itu bukan disusun orang, itu hadis. Cuman hadisnya tidak satu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Nasai, ada dalam Sunan Ibnu Majah, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Ad-Darimi, ada dalam Muwatta Imam Malik. Lalu siapa yang menyusunnya? Datanglah Imam Nawawi, imam nomor 2 paling besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204, Imam Nawawi meninggal tahun 676, jarak antara keduanya 400 tahun. Dia susun satu kitab susunan zikir namanya kitab Al-Azkar. Jadi kalau mau mengkaji kitab zikir terlengkap, itu ditulis oleh imam dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, berasal dari Damaskus, Suriah. Ke kitabnya Al-Azkar. Mengapa Allah menempatkan surat Al-Fatihah yang pertama dalam Al-Quran, padahal surah yang pertama turunkan Al-Alaq? Ya terserah Allah. Quran punya dia, apa yang kita urus? Itu kalau nggak tahu jawabannya, terus biar supaya orang nggak nanya, jadi bawaannya marah. Apa tanya-tanya? Dia terserah Allah. Tapi kalau orangnya berilmu nggak gitu. Jadi Al-Quran ini di Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Susunan yang ada di Lauhil Mahfuz itu urutan pertamanya Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-An'am, Al-Ma'idah, terus sampai An-Nas. Itu ada di Lauhil
Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu stasiun transmisi. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Sama susunannya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke Anas, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Quran yang ada di tangan kita sekarang pertamanya Al-Fatihah bukan Iqra? Karena yang dibacakan Nabi kepada sahabat-sahabat sebelum meninggal adalah susunan berdasarkan yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan berdasarkan susunan kronologis turunnya. Jelas? Insya Allah ceramah selama ini jelas. Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz itu nggak jelas, pertama otaknya nggak kuat, yang kedua paketnya nggak ada. Insya Allah jelas. Kenapa dalam Quran kalimat wal yatalaffaq dicetak hitam tebal ada tanda merah? Katanya waktu Utsman meninggal pas lagi baca Quran, tiba-tiba ada orang membunuh dia pakai pedang, darahnya muncrat pas ke wal yatalaffaq. Itu maka merah Pak Ustaz. Dihitung huruf Al-Quran itu dari Bismillah sampai Anas, ketemu huruf kata yang paling pertengahan, itulah dia wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Kamu pergi ke warung beli makanan wal yatalattaf, tapi pelan-pelan, wala yushiranna bikum ahada, supaya orang di pasar nggak ada yang tahu bahwa kita sedang bersembunyi di dalam gua. Di Jakarta paling banyak gua. Siapa lu, siapa gua? Ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka terbangun, lapar, ambil uang, kasih ke temannya, pergi ke pasar, beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk. Wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Dia pun pelan-pelan beli. Ada nasi uduk. Ada, pas dikasih uang, pedagangnya kaget. Ternyata ini uang 300 tahun yang lalu. Karena mereka tertidur salah sami'ati wasdadu tis'a, tidurnya 309 tahun. Rupanya rezimnya udah berubah. Dulu dia suka mengejar anak muda, sekarang pemimpinnya soleh. Akhirnya mereka datang ke gua itu. Setelah Allah menunjukkan kuasanya, meninggallah semua Ashabul Kahfi, anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang imannya kuat, hidayahnya bertambah-tambah. Wal yatalattaf itu adalah setelah dihitung kata yang pertengahan, dihitung dari awal dan dari ujung Al-Quran. Apa ciri-ciri orang mati husnul khatimah? Man mata yaumal jumu'ah, siapa yang meninggal hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, wuqiya min azabil qabri. Di antara tanda mati husnul khatimah meninggalnya hari Jumat. Tapi jangan disetting. Ada keluarga ditanya ke dokter, gimana dok? Ini nampaknya perlu kita pasang alat. Pas hari Kamis sore, tolong nanti malam cabut ya. Nggak bisa, matinya mati normal. Yang kedua, tanda orang mati husnul khatimah, irqul jabin. Ada keringat, jabin pada bagian kening atas pelipis ini basah. Kenapa basah? Biasanya orang kalau tersipu malu merona merah wajahnya. Ketika malaikat menunjukkan tempatnya di surga, fulan bin fulan, ini tempatmu di surga. Dia malu melihat tempatnya di surga karena amalnya nggak sesuai.
amalku nggak terlalu banyak ya Allah, kok bisa aku masuk surga? Saking malunya, maka respon terakhirnya mengeluarkan keringat. Ini pun jangan direkayasa. Jangan mentang-mentang kata Ustaz Erkul Jabir, meninggal jam 12 malam, langsung jam 5 pagi sebelum tamu datang semprot. Langsung ambil kamera. Hai guys, inilah meninggal husnul khotimah, berkeringat keningnya. Yang keempat, ada tanda-tanda tersenyum di wajah. Nampak tuh kelihatan. Banyak pejuang-pejuang Palestina yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum. Ini pun nggak bisa dibuat-buat. Jangan udah meninggal pas malam mau di-stel-stel begini-begini kan. Nggak bisa. Kita pasrahkan aja. Kita tidak ingin penilaian manusia, tapi ingin penilaian Allah. Yang keempat, kalau dia terkena sesuatu dari penyakit, kecelakaan, musibah yang menyebabkan dia mati syahid. Al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal kena wabah itu mati syahid. Al-gharib, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa batu, tertimpa bangunan roboh, orang yang musafir mujahid fisabilillah, tapi meninggalnya itu karena niat lillahi ta'ala. Dia pergi nelayan, cari ikan untuk makan, meninggal di tengah laut, tenggelam, mati syahid. Adapun pelakor liburan ke pantai tenggelam, mudah-mudahan pelakor ini mati syahid. Syahid dari Hongkong. Nah, itu diantara ciri-ciri mati husnul khotimah. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi membantu pengadaan karpet masjid ini, tolong bantu kepada seluruh jamaah. Karpet kita masih utang. Mana kotak-kotak? Sebarkan kotak-kotak. Mudah-mudahan selesai ini nanti. Kotak. Nggak ada dibuatkan QRIS. Perlu dibuatkan nanti jamaah pergi ke Bank Syariah Indonesia, buatkan QRIS langsung supaya jamaah datang dipasang di depan pintu sana. Datang kalau dia datang langsung dia cek. Tidak boleh masuk karena cuma 2.000 katanya. Langsung. Jadi kadang jamaah ini nggak bawa uang cash, maka dia ini semua sarana. Kalau ada tabligh akbar pengajian nanti siapa pun Ustaz Habib buat di atas, buat transfer ke Bank Syariah Indonesia, Bank Jakarta Syariah, Bank Jabar Syariah ke nomor berikut ini. Ini supaya membantu kita supaya jangan sampai kita malu di hadapan Allah, rumah Allah dalam terlilit utang. Itulah kajian kita pada malam hari ini, lebih kurang 1 jam lebih 5 menit. Mudah-mudahan ini bernilai amal soleh insyaallah.